Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Pertiwi Putri. Saya merupakan salah satu peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia di Angkatan 38. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara melakukan percobaan kimia menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Adapun percobaan yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini yaitu percobaan larutan penyangga. Tujuan percobaan ini adalah siswa mampu membuktikan sifat dari larutan penyangga, di mana sifat larutan penyangga itu secara teori atau secara konsepnya itu eh, bersifat larutan itu bersifat mampu mempertahankan pH-nya meskipun pada larutan penyangga itu diberikan perlakuan berupa penambahan air, penambahan larutan asam, maupun penambahan larutan basa. Jadi meskipun ditambahkan dengan aquades atau air, ditambahkan dengan larutan asam, ataupun ditambahkan dengan larutan basa, pH dari larutan penyangga itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Baik, untuk melaksanakan percobaan ini, saya akan mulai share screen seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Saya akan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Saya akan share screen sekarang. Baik, eh, sekarang di layar laptop saya sudah tertera eh, aplikasi dari Iridium Chemistry Lab. Sebelumnya pada kegiatan BIMTEK, kami peserta BIMTEK telah diberikan akses untuk mendownload kemudian menginstal aplikasi Iridium Chemistry Lab ini. Jika kita sudah mendownload, kemudian sudah menginstalkan pada laptop kita, maka akan ada simbol seperti ini, VLab ya. Iridium Chemistry Lab itu simbolnya VLab kalau di layar laptop kita. Baik, yang pada kesempatan kali ini percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah menguji larutan penyangga yang bersifat asam atau larutan penyangga asam yang akan diberikan perlakuan-perlakuan untuk kita sama-sama mengetahui apakah terjadi perubahan pH yang cukup signifikan atau signifikan ketika diberikan perlakuan-perlakuan tertentu. Yang pertama, alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu gelas breaker atau gelas beaker atau gelas kimia yang besarnya 200 mili. Kita klik di sini, kita sudah siap dengan gelas beaker kosong 250 mili. Kemudian kita juga siapkan gelas beaker kosong yang memiliki volume 1000 mililiter. Ini adalah alat yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Adapun bahan yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu larutan CH3COOH sebanyak 1 molar. Kita akan cari di sini CH3COOH. Kita bisa klik di bagian sebelah kiri ini. Di sini sudah ada strong acid, kemudian weak acid. Kalau kita klik di sini sudah ada CH3. Kita akan perlu CH3COOH, maka akan diklik 1 molar CH3COOH. Saya klik, kemudian saya drag ke sini. Maka larutan 1 molar CH3COOH sudah akan tersedia di layar dan bisa kita gunakan. Selanjutnya, selain CH3COOH, kita akan memerlukan larutan CH3COONA. Kita akan cari di sini larutan CH3COONA.
Ini NaCH3COOH 1 molar. Oke, ini sudah kita temukan, maka kita drag, kita tarik ke sini, maka sudah akan tersedia NaCH3COONA untuk yang 1 molar. Kemudian kita juga akan memerlukan Aquades. Di sini ada destil H2O, sama kita drag, kemudian kita tempatkan di sana. Kemudian kita juga akan membutuhkan larutan HCl yang 0,1 molar ini, larutan HCl 0,1 molar. Kita siapkan juga kemudian NaOH 0,1 molar. Kita cari NaOH 0,1 molar ini, kita klik, tahan, kita drag langsung ke dalam workbench ya, ke sini. Jadi kita sudah ada untuk pembuatan larutan penyangga asam, kita sudah punya CH3COOH 1 molar, CH3COONA 1 molar, kemudian kita sudah punya Aquades atau air, kemudian kita sudah ada HCl 0,1 molar dan NaOH 0,1 molar. Lalu langkah-langkah yang perlu kita lakukan diantaranya, yang pertama kita ambil gelas dulu, gelas beaker, gelas kimia 250 mili, kemudian kita ambil larutan CH3COONA 1 molar, kita tambahkan di sini sampai ada tanda tambah warna hijau, maka kemudian bagian bawah ini kita ketik berapa jumlah larutan yang akan kita masukkan ke dalam gelas beaker. Ke sini kita akan campurkan 100 mili larutan CH3COONA ini 100 mili, maka di sini kita ketik 100 lalu kita enter. Maka larutan NH3COONA ini sudah ada di dalam gelas beaker sebanyak 100 mili. Begitu juga dengan larutan CH3COOH. Kita akan menambahkan larutan COOH ke dalam larutan yang tadi. Gelas beaker yang tadi sama, kita ketik 100 mili, angka 100 untuk 100 mili. Kita enter, lalu sudah. Ini adalah campuran antara CH3COOH 100 mili ditambah dengan CH3COONA 1 mili yang keduanya sebesar 1 molar. Di sini kita sudah mendapatkan larutan penyangga asam. Kemudian, setelah kita mendapatkan larutan penyangga asam, kita akan mulai memberikan perlakuan kepada larutan penyangga asam ini. Ini kita catat terlebih dahulu pH-nya berapa di sini. Sudah ada angkanya, ini adalah pH meter. Kita bisa tahu larutan ini, kita klik terlebih dahulu, larutan ini memiliki pH 4,76. Maka di bagian sini kita sudah siapkan LKPD-nya untuk diisi, kita sudah siapkan prosedur, kemudian di bagian tabel hasil, kita tadi sudah buat larutan penyangga, maka kita akan tuliskan pH-nya di sini sesuai dengan angka yang tertera di sini 4,76. Berarti kita ketik di sini 4,76 untuk pH larutan penyangga asam sebagai kontrol. Jadi kita di sini sudah punya larutan penyangga asam. Di sini kita bisa ganti namanya supaya memudahkan kita. Kita ganti dengan larutan penyangga asam sebagai kontrol. Ini adalah larutan penyangga asam saja dulu. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik kanan pada larutan penyangga asamnya, kita klik kanan, kita buat duplicate sampai tersedia 4. Ada 4 larutan penyangga asam. 1, 2, 3. Satu lagi ya, 4. Oke, kita pindahkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Maka kita sudah punya 4 larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam yang pertama tadi saya tambahkan dengan nama larutan penyangga asam kontrol. Oke. Oke, nah ini larutan penyangga asam kontrol, kita tahu pH-nya tadi 4,76. Kemudian yang kedua, larutan penyangga asam yang kedua akan kita berikan perlakuan. Perlakuan dengan apa? Perlakuan dengan menambahkan 500 mili Aquades atau H2O. Di sini kita
kita membutuhkan ini ya tadi, gelas beaker yang 1000 ml. Kemudian kita klik distilled H2O atau airnya sampai ada tanda hijau ini, ada simbol plus hijau, maka kita tempatkan, lalu di sini kita ketikkan 500 mili Aquades. Nah, lalu kita letakkan kembali Aquadesnya. Larutan di dalam gelas beaker 1000 mili ini sekarang sudah ada Aquades atau H2O sebanyak 500 mili. Lalu larutan penyangga yang kedua tadi kita tambahkan ke sana sebanyak semuanya ya. Tadi di dalam sini sudah ada 200 mili ya. Tadi kita tambahkan semuanya 200 mili sampai gelasnya pun menjadi kosong. Nah, ini ini kita rename dengan ditambahkan Aquades. Oke, ini adalah larutan penyangga asam yang sudah ditambah dengan Aquades. Kita akan cek berapa pH-nya pada pH meter. Oke, setelah ditambahkan dengan air sebanyak 500 ml atau Aquades 500 ml, maka pH-nya 4,76. Angka 4,76 ini kita masukkan ke dalam tabel. 4,76. Maka kita dapat pH-nya 4,76. Lalu kita lanjut ke larutan penyangga asam yang ketiga. Pada larutan penyangga asam yang ketiga, kalau yang pertama tadi sudah ditambahkan dengan Aquades, lalu yang ini akan kita tambahkan dengan HCl. Nah, untuk bisa menambahkan HCl, kita perlu mengambil gelas beaker lagi yang 1000 mili. Kita klik, kita tempatkan di sini. Lalu larutan HCl-nya kita tuangkan ke dalam gelas beaker. Kita isikan sebanyak 10 mili. Lalu enter. Kita sudah punya larutan HCl di dalam sini sebanyak 10 mili. Lalu kita tambahkan seluruhnya larutan penyangga yang kita punya tadi ke dalamnya. Kita punya tadi di dalam situ ada 200 mili. Enter, kita kosongkan. Nah, ini kemudian menjadi larutan penyangga asam yang sudah ditambahkan HCl. Oke. Ya. Kalau ini tadi ditambah Aquades, yang ini ditambah dengan HCl. Larutan penyangga asamnya ditambah dengan HCl. Cek pH-nya berapa pada pH meter. Kita sudah dapat angka 4,75. Maka 4,75 ini kita masukkan ke dalam tabel hasil pengukuran pH pada larutan penyangga asam. 4,75. Oke, kita sudah punya 3 pH ya. Sekarang kita lakukan perlakuan terhadap larutan penyangga asam yang keempat dengan menambahkan NaOH. Tadi kita sudah tambahkan HCl, sekarang kita akan tambah dengan NaOH. Untuk melakukan penambahan kita akan ambil gelas beaker kembali yang volumenya 1000 mili lagi. Ini. Lalu kita akan tambahkan larutan NaOH 0,1 molar ke dalam gelas beaker ini sebanyak 10 mili. Kita ketik 10 ya di sini, lalu klik enter. Kita kemudian di dalam gelas beaker 1000 mili kita sudah punya 10 mili larutan NaOH 0,1 molar. Lalu kita tambahkan seluruhnya larutan penyangga kita yang terakhir tadi yang keempat, semuanya sebanyak 200 mili. Enter. Maka sekarang kita sudah mendapatkan larutan penyangga asam yang ditambah dengan NaOH. Oke, ditambahkan ya, ditambahkan NaOH. Oke. Nah, kita sudah punya larutan penyangga asam yang ditambah NaOH, cek pH meternya berapa, pH-nya berapa, larutan ini 4,77. Maka kita akan masukkan ke dalam tabel hasil percobaan 4,77. Oke. 4,77. Ya, Ctrl S. Lalu kita sudah punya ya. Jadi inilah cara kita memberikan perlakuan kepada larutan penyangga asam. Yang pertama, larutan penyangga asamnya sebagai kontrol. pH-nya adalah 4,76, tidak diberikan perlakuan apapun, tidak ditambahkan dengan apapun. Lalu larutan penyangga asam yang kedua, kita berikan perlakuan dengan menambahkan 500 ml Aquades ke dalamnya. Maka pH-nya itu di angka 4,76.
Lalu pada larutan penyangga yang ketiga, kita tambahkan dengan HCl 0,1 molar sebanyak 10 ml, maka pH-nya ada di angka 4,75. Lalu larutan penyangga asam yang terakhir, kita berikan perlakuan dengan menambahkannya dengan NaOH 0,1 molar sebanyak 10 mili. Maka kita akan mendapatkan angka pH meternya, pH larutannya pada pH meter sebesar 4,77. Jadi ini tanpa perlakuan, ini dengan perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Setelah melakukan percobaan ini, kemudian kita juga sudah menuliskan datanya pada tabel hasil percobaan, maka kita bisa melihat bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan pada besarnya pH meskipun larutan penyangga asam yang kita buat tadi sudah diberikan perlakuan yang berbeda. Ada 3 perlakuan yang berbeda. Ditambahkan Aquades, ditambahkan HCl 0,1 molar, dan ditambahkan NaOH 0,1 molar. Tidak terjadi perubahan signifikan terhadap besar pH. Ya, ini adalah percobaan kita yang pertama, larutan penyangga asam. Lalu kita akan masuk ke larutan penyangga basa. Untuk bisa masuk ke dalam larutan penyangga basa, maka kita bisa eh sebentar. Kita bisa apa namanya, mungkin kita bisa klik di sini, kita klik file, lalu kita klik new workbench. Maka kita akan punya ini workbench yang ke-1 atau meja percobaan yang pertama tadi yang berkaitan dengan larutan penyangga asam. Lalu kita akan punya workbench yang kedua. Nah, sudah kosong lagi ya pada workbench yang kedua ini. Pada halaman kerja yang kedua ini kita akan membuat larutan penyangga basa, kemudian memberikan perlakuan terhadap larutan penyangga basa tersebut untuk kita lihat pH-nya. Baik, kita akan terlebih dahulu membuat larutan penyangga basa. Yang pertama, kita akan membutuhkan larutan NH3 1 molar. Kita akan cari di sini karena ya kita bisa cari di sini larutan NH3 ya. Nah, ini dia. Kita sudah dapat NH3 itu adalah basa lemah ya, berarti ada di bagian weak basa ya, atau basa lemah. Kita akan butuh NH3-nya 1 molar. Maka kita klik yang ini, 1 molar NH3, kita drag ke sini. Kita sudah punya larutan NH3 1 molar. Lalu kita juga akan gunakan larutan NH4Cl 1 molar. Kita cari lagi NH4Cl 1 molar. NH4Cl strong acid, NH4Cl tidak ada di weak acid, NH4. Apakah ada di sini? Ya, ada di conjugate acid ya. Jadi kita punya ini NH4Cl, kita ambil yang 1 molar, lalu kita drag ke sini. Ya, kita sudah punya 2 larutan. NH3 1 molar dan NH4Cl 1 molar. Lalu kita akan mencampurkan mereka berdua, maka kita akan perlu gelas beakers lagi yang 250 mili. Nah, di dalam gelas beaker 250 mili ini, kita campurkan NH3-nya dulu, kita masukkan sebanyak 100 mili. Lalu kita akan masukkan lagi NH4Cl ke dalamnya sebanyak 100 mili. Oke, maka di sini kita sudah punya larutan penyangga basa. Oke, kita sudah punya larutan penyangga basa yang akan kita cek pH-pH-nya kalau diberikan perlakuan tertentu.
Lalu yang pertama kita cek dulu pH-nya. Larutan penyangga basa ini memiliki pH pada pH meter 9,25. Maka kita akan tuliskan di sini 9,25. Oke, kita kembali. Pada larutan penyangga ini kita duplikat sebanyak sampai dengan ada 4 larutan ya, karena kita akan memberikan perlakuan-perlakuan kepada larutan penyangga basanya. Klik kanan, pilih duplicate. Ya, maka kita sekarang sudah punya 4 larutan penyangga basa. Pada larutan penyangga basa yang pertama, ini saya ganti namanya dengan larutan penyangga basa kontrol sebagai larutan kontrol. Oke, lalu yang kedua kita akan menambahkan sama seperti tadi, kita akan tambahkan dengan Aquades. Ini kita akan tambahkan dengan Aquades, maka kita akan perlu gelas beaker yang 1000 ml. Kita klik gelas beaker 1000 ml, lalu kita tambahkan Aquadesnya sebanyak 500 ml ke dalam gelas beaker. Oke, di dalamnya ini sekarang sudah ada Aquades sebanyak 500 ml. Lalu di sini kan ada 200 ml larutan penyangga basa, kita masukkan, kita campurkan ke dalam sini sepenuhnya, semuanya 200 ml. Maka ini akan menjadi larutan penyangga basa yang sudah ditambahkan Aquades. Oke. Maka kita cek pH-nya berapa. Kita dapat angka pada pH meternya 9,25. Maka kita tuliskan di sini 9,25. Lalu, sudah ini adalah larutan penyangga basa yang sudah ditambah dengan Aquades. Maka sekarang perlakuan pada larutan penyangga ketiga, kita akan menambahkannya dengan HCl 0,1 molar HCl ini. Dapat, kita drag. Kita sudah ambil larutan HCl 0,1 molar. Lalu kita akan butuh gelas beaker kembali yang 1000 ml. Ya, ke dalam gelas beaker ini kita akan masukkan HCl 0,1 molarnya sebanyak 10 ml lagi. 10 ml. Baik. Sudah kita tambahkan di dalamnya 10 ml, lalu sekarang kita tambahkan larutan penyangga basanya, kita campurkan ke dalam gelas beaker sepenuhnya, yaitu sebanyak 200 ml. Maka ini kita sudah dapat larutan penyangga 2 yang ditambahkan dengan HCl. Oke, sekarang kita akan cek berapa pH-nya pada pH meter. Kita dapatkan besar pH pada larutan penyangga basa yang ditambah dengan HCl sebesar 9,24. Maka kita tambahkan, kita tuliskan di sini 9,24 pH-nya. pH-nya 9,24. Lalu pada larutan penyangga yang keempat atau larutan penyangga yang terakhir, kita akan berikan perlakuan dengan menambahkan larutan ini dengan larutan NaOH. NaOH 0,1 molar, di sebelah kiri ini kita sudah dapat 0,1, kita drag lagi ke sini, maka sudah ada larutan NaOH 0,1 molar. Kita akan perlu gelas beaker lagi yang 1000 ml. Letakkan di sini, maka kita akan menambahkan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 10 ml. 10 ml. Oke. Sudah 10 ml, lalu kita tambahkan juga dengan larutan penyangga basa kita yang terakhir tadi sepenuhnya atau sebanyak 200 ml. Ya, nah lalu kita sudah memiliki larutan penyangga basa yang ditambahkan dengan ini kita rename, ditambahkan dengan NaOH. Oke. Kita cek lagi berapa pH-nya pada pH meter. Kita dapatkan pada pH meter bahwa larutan penyangga basa yang sudah ditambah dengan NaOH ini pH-nya sebesar 9,26. Kita masukkan ke dalam LKPD lagi 9,26. Ya, kita sudah selesai melakukan percobaan
Yang kedua yaitu memberikan perlakuan kepada larutan penyangga basa. Yang pertama tadi kita buat larutan penyangga basanya, kita menambahkan NH3 dengan NH4Cl masing-masing 100 mili yang masing-masing memiliki molaritasnya sebesar 1 molar. Udah kita tambahkan ke sini, kemudian kita duplikat, kita berikan perlakuan yang berbeda kepada larutan penyangga basanya, ditambahkan dengan air, ditambahkan dengan HCl, dan ditambahkan dengan NaOH. Kemudian masing-masingnya bisa dicek pH-nya, kita bisa lihat pH pada pH meter. Lalu kita tuliskan hasilnya atau kita masukkan hasilnya, kita catatkan pH-nya ke dalam LKPD. Maka berdasarkan hasil pengukuran, berdasarkan tabel kedua, tabel 2, hasil pengukuran pH pada larutan penyangga basa, kita mendapati angka yang juga tidak terjadi perubahan signifikan. Pada larutan penyangga basa sebagai kontrol, itu kita dapat 9,25 pH-nya ketika ditambah dengan Aquades, 9,25 pH-nya ketika kita tambahkan dengan HCl, dia berubah sedikit, 9,24 pH-nya, lalu ketika kita tambahkan dengan NaOH, 9,26 pH-nya. Kita tahu bahwa HCl itu merupakan larutan asam, sedangkan NaOH merupakan larutan basa. Maka dari percobaan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, berdasarkan data tabel percobaan, kita dapat mengetahui bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap pH pada larutan kontrol maupun larutan yang diberi perlakuan dengan ditambahkan Aquades, HCl, maupun NaOH. Hal ini terlihat pada data tabel hasil percobaan larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Maka setelah kita melakukan percobaan, menganalisis, membahasnya, sampai dengan kita bisa akhirnya memberikan kesimpulan, yaitu tidak terjadi perubahan besar pH yang signifikan pada larutan penyangga asam, meskipun diberi perlakuan berupa penambahan Aquades, HCl, maupun NaOH. Yang kedua, tidak terjadi perubahan besar pH yang signifikan pada larutan penyangga basa meskipun diberi perlakuan berupa penambahan Aquades, HCl, maupun NaOH. Lalu, kesimpulan yang ketiga, terbukti bahwa tidak terjadi perubahan pH yang signifikan pada larutan penyangga, baik itu asam maupun basa, meskipun diberi perlakuan berupa penambahan Aquades, penambahan larutan asam, maupun penambahan larutan basa. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga itu memang mampu mempertahankan pH-nya meskipun diberikan tambahan air, bisa dikatakan pengenceran ataupun ditambahkan dengan larutan asam maupun larutan basa. Ya, ini pada Iridium Chemistry Lab kita sudah punya 2 workbench. Workbench yang pertama kita punya percobaan larutan penyangga asam. Pada workbench yang kedua kita punya larutan penyangga basa. Dengan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab ini, kita bisa melakukan percobaan dengan sangat mudah, sangat teliti, kemudian juga dengan lebih jelas. Jadi masing-masing siswa juga bisa melakukan percobaan secara personal, secara individu. Dia bisa mencoba banyak sekali pilihan asam, basa, stok, kemudian perlengkapan peralatan juga ada semua, beaker, Erlenmeyer, graduate cylinder, sampai dengan pipet, volumetrik, dan sebagainya. Ini sangat membantu bagi kita yang sekolahnya tidak memiliki larutan kimia yang memadai ataupun perlengkapan ataupun peralatan pada laboratorium kimia yang tidak memadai. Jadi percobaan kimia tetap dapat dilakukan meskipun kita memiliki kekurangan dalam hal sarana dan prasarana khususnya untuk laboratorium kimia. Demikianlah penjelasan saya berkaitan dengan penggunaan aplikasi Iridium Chemistry Lab khususnya pada percobaan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.